Halo Risers, kenalin kami dari Rise Campaign, dari Sapi Jam Reborn. Jadi selama beberapa minggu ke depan, kalian bakal ditemenin obrol-obrolan serius santai gue, Kalael, Ganda, Nick, sama Daniel nih. Bener banget tuh guys, stay tune ya. Jangan lupa nonton episode-episode podcast Rise ke depannya. Nah, jadi sebenarnya RISE itu apa sih guys? RISE itu adalah akronim dari Reaffirm Identity, Shout Equality. RISE itu terdiri dari dua frasa, yaitu Finding Identity dan Gender Equality. Nah, di podcast kali ini kita bakal unboxing soal dua frasa ini. Oke, langsung aja deh. Kalau menurut kalian, apa sih itu makna dari Finding Identity? Kalau menurut gue sih ya, simpelnya itu ya adalah definisi cari jati diri dan identitas diri kita ya nggak sih? Ya meskipun dalam prakteknya sih mungkin gue sendiri masih gagal juga ya. Kalau gue bilang finding identity itu lebih ke tahu tujuan hidup kita apa, tahu apa yang harus kita lakuin buat mencapai tujuan itu. Terus punya aspirasi sama ambisi yang kuat sih. Kalau menurut lu gimana Gan? Ya kalau dari gue sih nggak ada satu makna yang pasti buat ngedefinisiin Finding Identity itu. Karena ya semua orang pasti punya pandangan masing-masing, tergantung dari pengalaman hidup mereka sejauh ini. Tapi mungkin kalau dari gue sendiri, Finding Identity itu kayak nemuin satu hal dari diri lu sendiri yang nggak bisa diubah sama orang lain. Jadi misalnya kalau misalnya kalian udah punya satu prinsip yang kalian pegang teguh banget tuh, di situ kalian akan memiliki identitas diri kita sendiri sih. Oke banget tuh Ganda. Jujur kalau gue sih mungkin belum kepikiran tentang mengenal diri sih ya. Kayak lu nggak mungkin nemuin identitas diri lu kalau lu aja nggak kenal diri lu segitu. Misal apa yang lu suka atau nggak suka, terus kebiasaan positif dan negatif lu, dan sebagainya. Gila, nggak nyangka sih gue oke juga pemikiran lu pada. Tapi mungkin kalau dari gue sendiri ya, itu lebih ke di saat kita menerima diri kita sendiri apa adanya. Kadang kan kayak nggak gampang kita maklumin kesalahan orang atau maafin mereka, tapi ke diri sendiri tuh beda dendam to the max gitu kan. Jadi gue bilang sih acceptance is the first sign of finding identity sih, karena ya lu bisa accept diri lu dan posisi lu di hidup gitu. Iya, benar-benar gue juga setuju sama Kalael nih. Ya tapi ya, betul ya guys, ngomong-ngomong identity nih, kalau gender equality tuh menurut kalian apa sih? Kayak beberapa tahun belakangan sih setahu gue frasa ini kan lagi bener-bener populer-populeran nih, ya kan? Kalau lu tanya gue sih, frasa ini masih cukup baru juga ya di kuping gue. Tapi mungkin dari sedikit info ya, gue tahu gender equality itu kesetaraan posisi dan hak antara cewek dan cowok gak sih? Benar banget nih. Jadi berdasarkan United Nations Organization Women Watch, gender equality adalah persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan perempuan dan laki-laki serta anak perempuan dan anak laki-laki. Yap, bener banget tuh kata Ganda. Cuman kesetaraan juga nggak berarti cewek cowok bakal literally jadi sama gitu ya. Sebenarnya juga lebih ke arah hak gak sih? Tanggung jawab dan kesempatan perempuan dan laki-laki tidak tergantung pada jenis kelamin mereka waktu lahir. Bener banget sih. Jadi apa ya? Gender equality itu sama sekali nggak meninggikan satu gender dari lainnya. Ya seperti yang banyak disalahpahami orang-orang. Tapi benar-benar menekani kesetaraan kayak namanya. Iya, setuju banget Kal. Ya, mungkin kayak misalnya nih ada women demand equal pay. Malah banyak dikecam orang dicap ini itu, padahal ya sebenarnya nggak gitu realitanya. Terus misalnya ada juga yang kampanye soal ibu karir dan bapak rumah tangga, tapi malah dianggap yang enggak gitu. Mulai dari itu dulu lah kampanyenya dorong ibu-ibu buat nggak peduli sama anak, atau dorong bapak-bapak buat malas-malasan kerja dan lain-lain. Padahal sebenarnya bukan itu tujuannya gitu. Aduh, disayangkan banget gak sih? Tapi gue jadi penasaran guys, menurut lu pada finding identity sama gender equality itu berkaitan gak sih? Dan kayaknya apa hubungannya gitu? Kalau dari pandangan gue nih ya, karena beredarnya stigma tentang satu hal atau watak yang cuma boleh dimiliki oleh suatu gender secara spesifik, akhirnya itu banyak banget orang-orang yang jadi struggle untuk menemukan jati dirinya sendiri. Wah, gue setuju sih, Gan. Jadi ibaratnya tuh kita ditolak-tolak, dikotak-kotakin berdasarkan apa gender kita, dan kita nggak boleh punya sifat-sifat yang dianggap society sebagai gender lain. Karena kayak gitu, ujung-ujungnya banyak orang jadi nggak bebas mengekspresikan diri mereka sendiri, ya kan? Bener Neil, jadi kayak demi mendapatkan aspirasi dari publik, banyak orang coba memenuhi standar-standar sosial yang ada. Padahal sebenarnya, belum tentu standar tersebut itu cocok dengan identitas diri seorang tersebut. Ya of course, akibatnya mereka jadi kehilangan jati dirinya sendiri dalam proses berusaha memenuhi tekanan ekspektasi sosial. Jadi emang bahaya banget ya guys, trying to be something that we are not gitu. Karena ya kalau kayak gitu berarti fokus kita cuma ke memenuhi apa yang seharusnya menurut society, bukan fokus ke pertumbuhan kita sendiri sebagai seorang pribadi.
Iya, terus akhirnya gara-gara itu ya udah deh. Jadi banyak orang yang kehilangan diri sendiri dan gak bisa buat nemuin diri mereka lagi gitu. Ya mungkin kasarnya gini gak sih? Gue kan anak IPS, suka bisnis, finance dan lain-lainnya. Tapi kalau dipaksa buat jago fisika kan, ya malah stres ya gak sih? Bener banget sih Nick, apalagi ini juga berlaku sebaliknya. Makanya lumayan kebayang lah betapa rasanya terpaksa mengikuti ekspektasi sosial atas sifat-sifat yang masih dimiliki oleh suatu gender tertentu. Nah, kalau ngomongin kehilangan jati diri nih guys, menurut kalian kenapa sih susah banget buat find yourself again? Kalau gue bilang sih ya, banyak orang-orang yang mau memulai perjalanan hidupnya secara mandiri. Karena itu ya mereka bisa mengalami kesulitan untuk mengekspresikan diri atau mengetahui apa yang memotivasi diri mereka. Bener juga ya, Nel. Dan ya sebenarnya kan pada dasarnya manusia itu mempunyai sifat yang gak mudah puas ya kan. Jadi manusia itu akan terus menguak hal-hal dalam dirinya. Untuk getting out of your comfort zone, banyak orang yang merasa terjebak dari kebiasaan lamanya. Jadi ya udah terlanjur nyaman dengan keadaan mengikuti arus sosial aja gitu. Dan jadi susah untuk mengubah keadaan. Tapi gini gak sih, kalau di sisi lain ada juga permasalahan orang-orang yang justru coba buat getting out of your comfort zone gitu. Ya tapi ujung-ujungnya bukannya jadi diri sendiri, tapi malah berubah jadi orang lain gitu. Jadi ya mereka akhirnya malah ngalamin identity crisis karena antara mungkin ya mereka salah kira diri mereka itu siapa, atau bisa juga mereka kecampur gitu antara diri mereka yang diekspektasi orang sama diri mereka sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang ini gak sih, Greg? Identity crisis tuh banyak banget kejadian, apalagi sejak sosmed mulai naik deh. Munculnya selebgram atau artis-artis kadang bikin orang-orang merasa pengen JK atau ngerasa oh ini kayaknya diri gue nih, padahal misalnya itu cuma semacam pengandaian mereka akan orang yang hidup ideal meskipun aslinya mereka bukan orang yang seperti selebgram itu. Bener banget nih, apalagi yang ditunjukin selebgram atau artis di sosmed tuh kebanyakan cuma good things-nya doang. Ya wajar lah orang-orang pengen hal-hal baik dalam hidup mereka. Cuma bahayanya tuh ya banyak orang jadi mengimitasi, padahal aslinya hal itu tuh bukan diri mereka sendiri. Ini menyebabkan mereka mengalami identity crisis. Jadi sebenarnya tuh merasa terinspirasi dari orang itu boleh, tapi mengimitasi orang itu nggak boleh. Setuju banget sih, di zaman ini yang serba digital ini kita harus makin pinter-pinter ya, nyaring realitas sama apa yang dipotret di sosmed aja. Mungkin selebgram yang kita anggapnya hidupnya enak banget di balik layar sebenarnya beda 180 derajat. Tapi ngomong-ngomong identity crisis dan sebagainya ya, sebenarnya menurut kalian gimana sih cara find our identity? Mungkin kalau dari gua, pertama-tama kita harus mengenal kelebihan dan kekurangan kita kali ya. Kita bisa memulai dengan bikin list strengths dan weaknesses kita secara individu. Kita harus tetap mempertahankan kekuatan kita, tapi juga mencoba untuk mengembangkan kelemahan kita. Kalau kita udah tahu dari kita lebih jauh, pasti kan gerbang temuin diri sendiri kebuka. Yo itu Kal, tapi ya mungkin gue mau nambahin dikit kali ya. Dalam mengimprove diri kita dari kelemahan, kita juga harus sadar gitu kalau kita emang manusia yang punya keterbatasan, dan itu wajar. Jadi ya mungkin meskipun kadang kita nggak bisa dapetin hasil yang sesuai ekspektasi kita, tapi at least kita harus tahu kalau kita udah coba yang terbaik, dan apapun hasilnya kita harus bisa nerima diri kita sendiri gitu. Jangan sampai karena proses improve diri kita malah jadi lose diri kita lebih jauh karena ekspektasi diri yang terlalu terkeras gitu ke diri sendiri. Tapi nggak sampai di situ ya guys. Kalau dari gue sih, setelah menerima diri sendiri, kita harus memiliki keberanian buat menjadi diri sendiri. Emang ngomongnya sih gampang nih di mulut, tapi buat jadi diri sendiri kan perlu banget ketahanan. Ya karena saat kita jadi diri sendiri pasti bakal ada yang suka dan ada juga yang gak suka. Asalkan kita punya ketahanan yang kuat nih, kita bisa tetap maintain our own values. Cuma nih pada bijak-bijak semua nih ya. Oke lah, kalau dari gue sih lebih ke merefleksi apa yang telah terjadi di masa lalu dan set goals and resolutions di masa depan yang sesuai dengan diri kita gitu loh. Jadi kayak benar-benar harus jauhin unrealistic goals atau goals-goals yang sebenarnya bukan dari mimpi kita, tapi dari mimpi orang lain kayak orang tua. Karena ya gimana kita bisa nemuin identitas diri kita kalau misalnya kita masih mengejar goals yang sebenarnya bukan kita gitu loh. Sebenarnya selain cara-cara itu semua, ada cara juga yang cukup simpel sih ya menurut gua, nggak ribet gitu. Apa tuh Neil? Nah, tes personality test aja nggak sih? Misalnya kayak tes MBTI kan, jadi langsung tuh kita bisa paham cara kita berinteraksi sama diri sendiri dan orang lain dari kayak apa sih itu yang tulisan penjelasan panjang yang jelasin hasil tes. Terus ya mungkin kalau udah tarafnya mental health keganggu atau benar-benar ngerasa tersesat, kita bisa get some help, terutama ke profesional sih ya.
selain support system dari keluarga atau teman. Bener banget nih, Om. Udah deh guys, jangan coba bertahan diri sendiri. Hidup tuh udah susah, apalagi kalau sendirian, ya kan Bun? Curahan hati kalian ya guys. Bisa aja lu, Dre. Oke lah, moving on nih guys. Sekarang gue kepo nih, lu pada ada gak sih pernah ngalamin pribadi soal finding identity dan dealing with inequalities? Ya kalau dari gue sih ya pasti banyak ya, dan gue juga yakin lu pada juga pasti punya banyak pengalaman gitu. Mungkin kalau dari gue sih soal inequality itu bener-bener relate banget, karena ya growing up udah kebiasa banget deh dengan hal-hal kayak misalnya nih, ih kamu kan cewek, jaga penampilan dong. Atau mungkin yang paling relate terakhir-terakhir ini nih, ih kamu kan cewek, ngapain kuliah tinggi-tinggi, kan bakal jadi ibu rumah tangga juga. Kalau denger gitu tuh langsung jelek gitu ya. Padahal ya mimpi gue tuh sebenarnya gede gitu kan. Ya mungkin calon wanita karir kali ya, amin. Amin. Bener banget sih, Dre. Apalagi soal kayak apa ya, lu kalau kan lu cewek kok suka olahraga sih, kenapa nggak suka pakai dress, kenapa malah suka pakai celana, tomboy banget sih lu. Aduh, gue denger gituan sih darah udah mendidih duluan ya. Padahal kayak ya sudah sih, kan badan gue, yang suka juga suka gue, lu nggak bisa paksain gue pakai apa dong. Dan jujur sempet sih kayak berusaha ngikutin, tapi ujung-ujungnya ya malah gue tertekan sendiri karena itu bukan simply gue gitu. Mungkin kalau dari gue sebagai cowok kali ya, sering banget orang-orang larang kita untuk melakukan hal-hal tertentu. Contohnya kayak ngomong cowok itu nggak boleh pakai warna pink misalnya, atau sesimpel cara duduk kita yang nggak boleh crossing legs gitu. Banyak banget orang-orang yang bilang kalau hal-hal tersebut itu kurang etis sebagai seorang laki-laki. Gue setuju sih sama Ganda. Pas kecil sering banget gue dibilang jangan pakai pink gitu. Padahal ya bagus kan warna pink. Terus kayak gini gak sih, sering banget loh cowok-cowok dituntut buat kuat. Nggak cuma segi fisik tapi emosional sih. Selain kayak dianggap harus bisa angkat-angkat berat sendiri itu misalnya, kita juga dituntut gak boleh nunjukin emosi. Pasti lu pada pernah deh dengar hal ini. Cowok kok nangis sih? Gak boleh nangis, kayak cewek aja lu. Panik itu sih makanan sehari-hari ya buat kita. Padahal ya dengan kayak gitu tuh juga ngerendahin cewek juga gak sih? Ya lagi pula apa salahnya juga nangis gitu menurut gua. Nangis kan bukan kelemahan sih ya. Terus gara-gara stigma cowok harus kuat emosional nih ya, banyak banget cowok-cowok sekarang yang punya mental health karena kebiasaan mendam masalah, dan akhirnya ya tahu sendiri lah ya akhirnya gimana. Ya gitu lah ya geng, suka dukanya hidup di dunia penuh banget stigma sosial. Gak cuma yang cewek tapi yang cowok juga banyak struggle masing-masing soal finding identity dan equality. Padahal enak ya kalau bisa hidup di dunia yang free dengan stigma-stigma toksik itu. Jadinya semua orang bebas berekspresi dan cari jadi diri sendiri gitu. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu tujuan Rise Campaign, yaitu membantu orang untuk bisa mengenal their own beings and identity. Yap, setuju Kal. Selain itu, salah satu goals Rise Campaign juga adalah untuk mengkampanyekan isu-isu yang harus diomongin tapi masih seringkali dianggap remeh gitu. Enggak cuma itu, kita juga berharap melalui Rise Campaign kalian yang mungkin sedang struggle dengan topik-topik, ya kita bisa bahas, juga bisa gak merasa sendirian gitu. Nah, terus Rise Campaign juga menekankan pentingnya jati diri sendiri gitu. Gak ngikuti status sosial serta pentingnya kesetaraan. Dan yang terpenting ya, Rise Campaign juga mau mengingatkan kalau it's okay to get help, malah penting banget mencari bantuan daripada berusaha menanggung semuanya sendiri. Oke, itu aja dari kita untuk hari ini. Thank you ya buat para Risers yang udah mendengarkan kita sampai akhir. Semoga kalian bisa mendapatkan insight penting dan merasa terberkati dari episode kita kali ini. Sebelum mengakhiri, maaf juga guys kalau ada kesalahan kata dari kita hari ini. We will come back with interesting topics and discussions more every Tuesday. Stay tuned for next episodes. See you next time, Risers. See you next time. Rise. This video supported by Hipwi and Sanur FM.